Sebelum kita lanjutkan pembacaan Maulid Simtuturor, hari kita bersama-sama mendengarkan pembacaan kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Habib Taufik bin Muhammad Barakbah. Sebelumnya, karena yang dibaca ini kitab Syama'il, termasuk beberapa banyak yang disampaikan adalah hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mohon setiap hadis dibaca kita membaca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena pernah diceritakan setelah ada salah satu seorang yang meninggal dunia, ketika itu temannya bermimpi. Akhirnya ditanya, apa keadaanmu sekarang di alam kubur? Yang meninggal itu berkata, ghafaroli, maka aku telah diampun dosaku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kaget yang temannya yang masih hidup, apa penyebab kok sampai engkau mendapatkan ampunan Allah? Maka dia menjawab, ma ra'aitu hadisan ma dzukirtu hadisan ila shallaitu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menyebut satu hadis atau mendengarkan satu hadis atau membaca satu hadis kecuali aku selalu bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penyebab aku mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga aku mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di alam kuburku. Mari kita dengarkan hadis Nabi, kita selalu bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga dosa-dosa kita diampun oleh Allah dan kita mendapatkan kenikmatan yang besar di alam kubur kita. Amin, Allahumma amin. Kepada beliau Al-Ustaz Al-Habib Taufik bin Muhammad Barakbah, fadhal fa'al mashkuran. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tafdhili wa ihtirami jami'al habaib, nakhussu bidh-dhikri huna khadim al-majlis Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah, hafizahumullah wa ra'ahum. Tafdhili wa ihtirami jami'il masyayikh, jami'il asatidzah wal ulama, nakhussu bidh-dhikri huna khadim al-majlis al-Syekh Kiai Al-Hajj Abdurrahim Syadili, hafizahumullah wa ra'ahum. Yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para ayahanda, para ibunda, para pelajar, para santri, jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya para ayahanda, para hadirin yang cowok-cowok, saya tanya sebelumnya, bagaimana kabar Anda hari ini? Baik ya? BBM naik tetap baik? Para ibunda yang ada di belakang, Bu, apa kabar, Bu? Baik. Harga telur 1 kilo berapa, Bu? Sudah naik belum? Minyak goreng? Alhamdulillah, ketika orang lain pada hari pertama BBM dinaikkan mereka mungkin berkeluh kesah, tetapi alhamdulillah hari pertama kita hadir Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
insyaallah dengan keberkahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala juga menaikkan pendapatan kita. Ya Allah, Engkau tahu ya Allah bahwa pada hari ini BBM sudah naik. Harga telur yang 15.000 sekarang 18.000. Harga minyak goreng yang dulunya 11.000 jadi 14.000 ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah, ibu-ibu yang di belakang kesusahan mengatur uang belanja. Ya Allah, kami mohon kepadamu, mulai hari ini kita meminta kepadamu, semoga Engkau menambah dan menaikkan uang gaji kita, menambah rezeki kita 1 miliar per bulan ya Allah. 1 miliar per bulan ya Allah. 1 miliar per bulan ya Allah, agar kami bisa menyumbang di RJ, bisa menyumbang di masjid-masjid, agar kami semakin dekat kepadamu. Amin. Allahumma Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah qabul insyaallah. Baik, seperti biasa kita belajar kitab Wasailul Usul ila Syama'il Rasul karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Insyaallah hari ini babnya enak. Babnya tentang senyum dan tawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-fasl ats-tsamin fi sifati dhahkihi sallallahu alaihi wasallam wa bukaihi wa utasihi. Bagian ke-8 menerangkan tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tangisan beliau dan bagaimana beliau bersin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam min adhakin nas wa atyabuhum nafsan. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam adhakan nas, pribadi yang menyenangkan, pribadi yang baik dan menyenangkan, dan atyab. Atyab itu baik, jiwa beliau sallallahu alaihi wasallam jiwa yang baik, jiwa yang menyenangkan. Oleh sebab itu siapapun, baik itu sahabat atau orang asing yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti langsung jatuh cinta, pasti langsung nyaman, pasti langsung betah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam jullu dhahikihi tabassum. Kebanyakan tawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah dengan senyum. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu mustajmi'an dhahikan hatta ara minhu lahawatihi. Hadis riwayat Ummul Mukminin Aisyah, beliau meriwayatkan, beliau berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sejadi-jadinya. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak sampai mulut beliau terbuka dan saya melihat mulut beliau. Artinya tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak, tetapi jullu dhahkihi tabassum. Tawa beliau adalah cukup dengan tersenyum saja. Wa an Abdullah ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu qala ma ra'aitu ahadan akthara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis riwayat Abdullah ibn al-Harith, beliau berkata, saya tidak pernah melihat sosok yang banyak tersenyum melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu hadithan la yuhaddithu hadithan illa tabassam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara, tidak menyampaikan sesuatu, tidak menyampaikan hadisnya kecuali dengan keadaan tersenyum. Selalu tersenyum, selalu mesem. Salah satu bukti jiwa beliau adalah jiwa yang baik dan menyenangkan. Wa warada fi ahadith anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhuhu wa in kana al-ghalibu min ahwalihi sallallahu alaihi wasallam at-tabassum. Walaupun demikian juga ada riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terlihat tertawa sampai gigi beliau terlihat. Artinya tertawa dengan membuka mulut beliau sampai gigi beliau terlihat. Tetapi ini amat sangat jarang. Kebanyakan adalah dengan tersenyum saja. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza jara bihi dhahiku wada'a yadahu ala fihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tertawa maka beliau meletakkan telapak tangan beliau di depan mulut beliau, menutup gigi beliau agar tidak terlihat. Ini terkadang dan jarang, tetapi kebanyakan adalah dengan tersenyum. Fa'an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu awwala rajulin yadkhulul jannah wa akhira rajulin yakhruju minan nar. Yu'ta bi rajuli yawmal qiyamah fayuqal i'ridu alayhi sighara dhunubihi wa yukhba'u anhu kibaruha fayuqalu lahu amilta yawman kadha wa kadha kadha wa kadha wa huwa muqirrun la yunkir wa huwa mushfikun min kibariha fayuqal a'tuhu makana kulli sayyi'atin 'amilaha hasanah fayaqulu inna li dhunuban la araha hahuna. Qala Abu Dzar falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhuhu sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir ini adalah riwayat Abu Dzar menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bahagia. Rasulullah merasa bahagia, Rasulullah senang karena ada hamba Allah, ada umatnya yang selamat dari api neraka. Beliau bahagia, beliau tertawa, beliau senang karena umatnya, umat Nabi Muhammad ada yang selamat dari api neraka. Hadis ini riwayat Abi Dzar, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita. Rasulullah berkata, Rasulullah bercerita, sesungguhnya aku tahu siapakah orang yang pertama kali memasuki surga dan orang yang terakhir kali keluar dari pintu neraka. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang masuk surga tidak pakai mampir ke neraka. Amin. Allahumma amin. Rasulullah berkata, saya tahu orang yang pertama kali masuk surga dan orang yang terakhir kali masuk ke neraka. Maka pada hari kiamat, pada hari perhitungan, salah seorang hamba Allah didatangkan, kemudian diperhitungkan segala amal perbuatannya selama di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk memperhitungkan segala perbuatan dosanya, maksiatnya, perbuatan buruknya, dosa-dosa kecilnya. Dan Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyembunyikan dosa-dosa besarnya. Dosa-dosa kecil
diperhitungkan dan dosa-dosa besarnya disimpan terlebih dahulu. Maka kemudian malaikat di hadapan hamba tersebut membacakan catatan-catatan dosanya. Wahai hamba Allah, wahai fulan bin fulan, pada hari ini engkau berbuat ini, pada hari ini engkau telah berbuat ini, pada hari ini engkau berbuat dosa yang ini. Maka hamba tersebut tidak mengingkarinya. Hamba Allah tersebut mengakui dosa-dosa kecil tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melihat pengakuan hamba ini, melihat penyesalan hamba ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, sekarang engkau ganti dosa-dosa besar yang engkau sembunyikan itu, gantilah dengan kebaikan. Maka kemudian setelah dosa-dosa kecilnya dibacakan, hamba Allah tersebut justru heran dan berkata, loh, sesungguhnya selama aku di dunia ada dosa-dosa besar yang aku lakukan, kenapa pada hari ini aku tidak mendapatkannya? Maka kemudian malaikat mengabarkan, memberitahu kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunimu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan dosa besarmu, digantikan dengan kebaikan dan amal kebajikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan dosa-dosa kita dengan amal ibadah yang baik. Amin Allahumma amin. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.